Rumah Fatmawati adalah salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Bengkulu. Rumah ini berukuran 92 meter persegi dengan konstruksi sesuai aslinya, yaitu berbentuk panggung dan terbuat dari kayu. Di dalam rumah ini masih terdapat perabotan asli yang digunakan oleh Fatmawati, mulai dari meja rias, tempat tidur, dan mesin jahit yang disebut digunakan untuk menjahit bendera pusaka merah putih. Benteng Marlborough adalah salah satu objek wisata sejarah di kota Bengkulu. Benteng peninggalan Inggris ini didirikan tahun 1714 hingga 1719 sebagai benteng pertahanan. Benteng Marlborough terlihat seperti kura-kura jika dilihat dari atas. Kepala kura-kura adalah pintu utama, sementara badannya adalah benteng itu sendiri. Mari berwisata sejarah ke kota Bengkulu. Gue butuh mobil yang ngerti kebutuhan dan selera gue. Mobil yang bisa nampung banyak hal, namun tetap gesit. Yang bisa memberi kenyamanan saat gue duduk, bahkan pas lagi ditanjakan gue nggak takut mobilnya gampang mundur karena hill start assist. Apapun urusannya, kemanapun gue harus pergi, All New Agya pastiin kenyamanannya dengan hemat penggunaan bahan bakarnya. Semua bisa dapetin mobilitas tanpa batas dari All New Agya ini dengan banyak cara. Ada trade-in dan tiket yang kasih bebas biaya jasa dan suku cadang sampai 7 kali servis. All New Agya bantu gue, lu dan semuanya buat mobilitas tanpa batas. Bencana datang, tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV Peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu 1040 7000 494. Peduli kita, harapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sanak BETV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun, kapanpun. Dan kami kembali hadir menemani layar kaca sanak BETV, dan kali ini dalam program Bengkulu Talk Show bersama dengan saya Puspa Sekar Arum. Dan sore hari ini kita kembali akan memberikan informasi dan juga mungkin berbincang sedikit dengan narasumber kita yang sudah kita undang hari ini di Bengkulu Talk Show, yang mana sore hari ini kita akan ngobrol seputar dunia pendidikan yang memang mungkin sanak BETV beberapa waktu lalu juga melihat beberapa berita yang mungkin simpang siur di sosial media, maupun juga mungkin dikirimkan melalui pesan pribadi, personal dari WhatsApp, yang mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya diviralkan mungkin ya sanak BETV ya. Nah, sore hari ini kita akan membahas sedikit seputar riuh-riuh pengambilan ijazah siswa SMA 6 Kota Bengkulu. Emang sedang banyak diperbincangkan mungkin dari kalangan siswa, orang tua mungkin ya, yang juga mengalami hal yang serupa mungkin. Nah, sudah hadir juga di studio kita di sore hari ini ada Bapak Saidirman SMSI yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Saya mau sapa dulu. Halo Bapak, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Wah, senyumnya Iya. juga terpancar cerah sekali sore hari ini. Dan juga di sebelahnya ada Bapak Eka Saputra MPD yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak sama juga nih senyumannya. Cerah juga. Dan di ujung saingan saya juga yang cantik di ujung ada Ibu Anastasia Pase, kuasa hukum NB dan NT. Selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, cerah sekali ya. Iya. Semuanya cerah ini. Harus Matahari cerah ya hari ini ya Pak ya. Nggak boleh nggak cerah kan ya. Mumpung hari ini juga cerah nih pemirsa ya. Nah, hari ini dengan tema kita riuh-riuh pengambilan ijazah siswa SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Saya juga sebelum kita datang tadi ya, narasumber kita yang spesial ini datang ke studio kita, saya sempat lihat-lihat juga beberapa informasinya dan saya kulik-kulik sedikit mengenai informasi ini. Nah, poin utamanya ini adalah terkait dengan kronologi mungkin pengambilan ijazah ya, yang mungkin sekarang anak-anak sudah pada lulus juga, sudah datang lagi peserta didik yang baru. Pastinya ketika mereka datang ada yang keluar juga. Perputarannya seperti itu ya. Nah, ini terjadi di salah satu murid kita di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu, yang mana untuk proses pengambilan ijazahnya mungkin ini sempat ditahan. Dari informasi yang saya dapat ini ditahan. Mungkin kita langsung saja mungkin ya, ini kita langsung ngobrol aja mungkin terkait ijazah kita yang ijazah siswa kita yang ditahan ini Pak Eka. Mungkin ini seperti apa mungkin? Apakah betul ini ditahan ijazahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kadis, Ibu Anastasia. Saya dari SMA 6. Pada prinsipnya kami di sana tuh tidak pernah menang ijazah, Mbak. Kalau setelah ujian, anak itu kan setelah ujian. Setelah ujian kan kami akan menunggu hasil pengumuman. Sudah pengumuman baru nanti ijazah. Ijazah kan menunggu dari dinas. Kemudian ada proses tuh, proses penulisan ijazah. Ya, Mbak ngalami ya, ijazah SMP itu dicatat kembali sesuai apa tidak. Jangan sampai itu permasalahan. Yang namanya ijazah ditahan nggak pernah ada ijazah. Ya, kadang anak itu masalahnya kadang dia belum berani ke sekolah, takut karena ada tunggakan. Sebenarnya itu tidak ada masalah loh Mbak sebenarnya. Hari ini Mbak, perintah dari Pak Gub dengan Pak Kadis saat keluar SE kemarin 3 hari kami itu 198 ijazah yang belum kami bagikan Mbak. Sudah kami bagikan semua, tinggal 18 lagi yang belum kami bagikan Mbak. Itu untuk 2024, 2023, 2022 ada yang ngambil 3, ada yang ngambil 4, dikasih semua Mbak. Nggak pernah kami ngambil ijazah Mbak. Jadi menurut saya karena ada forming seperti ini, saya rasa nggak usah kita permasalahkan juga lah. Ya, kami dengan anak-anak itu 3 tahun kami didik. Tentu sayang dengan sekolah, sayang dengan alma maternya, ya kan, sayang dengan guru-gurunya. Enggak ada kami ngambil ijazah. Kenapa kami seperti ini kemarin? Karena siang dia ngambil ijazah di sekolah. Ya, sudah tuh malah ada berita seperti itu. Jadi kami di sekolah ada ingin mempublikasinya, biar menjelaskan bahwa ini loh yang benarnya seperti ini. Enggak ada maksud lain, enggak ada kami Mbak. Ya, saya ini sebagai bawahan Mbak. Perintah Pak Kadis, perintah Pak Gub, saya jalankan. Siapapun atasan saya sebagai anak buah saya laksanakan. Itu kami di sana Mbak. Saya sudah serahkan dengan teman-teman, tolong kasih, jangan nggak dikasih, kasihkan, antarkan. Ini sudah tinggal 18 lagi Pak Kadis. Yang 2024 tinggal 18 lagi Mbak. Ya, saya tahu mungkin program kawan di Pak Elmi kan bagus itu kan. Silakan Mbak, kami nggak apa. Kami ikuti saja. Bagikan, kami bagikan. Cinta Pak Gub dengan Pak Kadis bagikan, kami bagikan. Oke. Itu Mbak. Oke, berarti memang untuk dari pernyataan Bapak sendiri tidak ada penahanan ijazah ya Pak ya? Oke, tapi apakah memang proses pengambilan ini yang bersangkutan ada datang ke sekolah seperti itu memang untuk mengambil atau seperti apa? Ada. Dia mengambil itu tanggal 31 Mbak. Ah, 31. Ya, 31 ngambil ijazah siang, ya kan, malamnya ada berita ngambil itu Mbak. Jadi saya sebagai yang dituakan sekolah terkejut, saya kok begitu ya. Saya tanya dengan teman-teman, kenapa? Ya, enggak ada apa-apa Pak katanya. Kenapa saya bawa juga teman saya 2 siswa dengan menosis itu datang sini juga, datang ini Mbak. Dia datang sudah kejadian itu, biasanya dia datang ke sekolah Mbak. Datang ke sekolah, Pak kami ingin konfirmasi, kami menjelaskan. Kami menjelaskan Pak, baru Pak, ini masalahnya Pak. Kami sudah, nggak ada masalahnya. Waktu itu saya mau rapat, tolong Pak John dengan Pak PW selesaikanlah.
kesiswaan dengan undang-undang kamu selesaikan. Yang nggak ada, maksud kami nggak ada, Mbak. Sayang kami dengan anak, Mbak. Oke, saya juga dapat informasi Bapak bahwasannya ada beberapa pembayaran bisa ngomong Bu, itu adalah kebijakan dari masing-masing sekolah. Iya kan? Artinya kan tidak ada penyelesaian di situ. Sampai akhirnya malam sebelum ijazah itu diambil, ya. Ini berdasarkan pengakuan ya, pengakuan dari klien kami, si ibunya N, waktu itu Pak Helmi Hasan lagi live. Bapaknya si N ini curhat tuh di live-nya. Bapak, ijazah anak saya ditahan, bolehkah kami dibantu untuk mengambil ijazah? Bahasa penahanan itu adalah bahasa dari klien kami sendiri, dari orang tua klien kami sendiri. dari pernyataan klien Dari sendiri. pernyataan klien sendiri. Dan saya tanya berkali-kali, saya sebelum mendampingi orang, saya akan minta orang itu untuk jujur berbicara. Dijawab bahwa benar adanya, ya kan, ditahan. Nah, setelah itu dibantulah dengan yang namanya katanya disebut-sebut oknum Saradi itu. Turun, dibilang kata oknum Saradi ini, saya juga ikut-ikutan ngomong oknum ya, kata si Pak Saradi ini loh, ijazah ini bisa keluar. Oke, berarti Ya. memang ada statement penahanan dari Betul klien ini. sekali. Tapi mungkin Iwana kita tahan sebentar Boleh, ya, boleh. pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan segera kembali masih di Bungkulu Talk Show dengan tema kita Riuh-Riuh pengambilan ijazah siswa SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Tetap bersama kami. Farmasis merupakan peluang kerja utama dan paling banyak diminati di bidang kesehatan. Di kampus farmasi pertama dan terbaik di Provinsi Bengkulu, kami memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik untuk bergabung menjadi bagian dari kami. Dibimbing oleh tenaga pengajar dan instruktur profesional, serta difasilitasi dengan sarana dan laboratorium yang lengkap dan canggih, menjadikan suasana akademik yang nyaman untuk pendidikan terbaik, terus berkembang dan inovatif. Mari bergabung bersama kami. Kita ciptakan masa depan yang lebih baik. Stikers Al-Fatah Bengkulu, bring to the better future. Pada BTV Anda masih menyaksikan Bungkulu Talk Show dengan tema kita hari ini Riuh-Riuh pengambilan ijazah siswa SMA 6 Kota Bengkulu. Nah, tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum siswa kita NB dan juga MT ya, yang mana terkait dengan statement penahanan
ya penahanan dari ini sendiri. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi masih membahas sedikit tentang istilah penahanan untuk ijazah ini sendiri. Mungkin dari Pak Kades saya ingin sedikit mengetahui sebetulnya tentang proses persoalan penahanan ini, Pak Kades, ini seperti apa sih? Karena saya mungkin sebelumnya saya pernah dengar nih ada berita penahanan ijazah sebelumnya. Ini sudah lama sekali dan sudah pernah ada solusinya juga. Ini seperti apa nih, Pak? Ya, terima kasih. Ini sebelum saya berbicara terkait dengan penahanan ijazah, ini perlu kita jelaskan dulu kepada masyarakat luas bahwa sesungguhnya pendidikan itu tidak ada yang gratis. Itu, jadi kalau ada politisi bilang pendidikan gratis itu nggak ada. Pendidikan gratis aja main bola aja bayar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada pendidikan gratis itu dipertanyakan mutu dan kualitasnya. Tapi pembiayaannya yang berbeda. Ini perlu kita jelaskan. Jadi masyarakat itu jangan ini ada yang bilang ini pendidikan gratis, ini kita bisa bebaskan ijazah segala macam. Tidak seperti itu prosesnya. Jadi ada pembiayaan yang berbeda. Yang pertama, pembiayaan itu dari dana BOSP, BOS pendidikan. Itu datangnya dari pemerintah pusat. Jadi ketika dana ini masih dibutuhkan, kurang untuk operasional sekolah, tentu sekolah bisa minta dibantu dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya. Itu namanya CSR. Itu kan? Rentetan pembiayaannya ya, Pak, pembiayaannya. Kemudian ada lagi yang namanya biaya sumbangan dari orang tua, yaitu dari komite sekolah. Jadi kalau umpamanya kita ini terbuai, masyarakat itu terbuai dengan sekolah gratis, masyarakat tidak memahami sebenarnya sekolah itu tidak ada yang gratis loh. Kita belajar ngaji di kampung dulu, ya, pakai nyumbang minyak tanah, kira-kira kan seperti itu. Berarti kan nggak ada yang gratis. Makanya nanti kalau ada penahanan ijazah seperti itu, saya juga kurang paham apa maksud dari penahanan ijazah, kalimat penahanan ijazah. Saya hanya bisa menguraikan terkait dengan biaya pendidikan. Nah, jadi itu pendidikan tidak ada yang gratis, itu satu poin. Nah, kemudian terkait dengan penahanan ijazah yang di tanda kutip ini di SMA 6, ini kan sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya Pak Gubernur sudah membuat edaran di tahun 2021 bahwa sesungguhnya tidak ada yang namanya ijazah yang ditahan segala macam ini. Tapi kenapa kok tahun-tahun politik ini dimanfaatkan, diviralkan, kok tahun ini ada yang bisa bebaskan ijazah, ada yang bebaskan ijazah. Ya kalau sekolah itu kan maunya seperti itu sebenarnya. Kalau ada yang bisa nyumbang, umpamanya ini saya contohkan BETP nih, bisa membebaskan ijazah, ya membebaskan ijazah dengan syarat seperti umpamanya biaya pendidikan itu kurang di satuan pendidikan itu, BETP bisa menutupi itu. Ini kan malah enak sekolahnya, sekolah bisa operasional kan, kalaupun ada donatur yang bisa membebaskan ijazah, membantu operasional sekolah itu, ini kalau saya menerjemahkan membantu operasional sekolah, ini kan lebih baik. Sama yang saya bilang tadi, ada biaya sumbangan dari komite, ada CSR kan, kalau umpamanya ada ini gubernur atau wali kota yang mau membebaskan ijazah siswa, bagi saya nggak masalah. Memang sekolah itu butuh operasional. Iya, butuh operasional. Tidak mungkin tidak butuh. Tapi itu penjelasan Pak Gubernur sampaikan ke ini kami sebagai bawahan bahwa ketika ini tidak mampu untuk membayar, ya sekolah itu orang tua tidak mampu untuk membayar, beliau instruksi tegas, ya. Tegas melalui edaran yang pertama di tahun 2021 bahwa tidak ada lagi yang namanya orang yang tidak mampu diwajibkan untuk membayar. Makanya nanti kepala sekolah ini diwajibkan supaya cari sumber-sumber dana dari masyarakat, dari CSR, dari dana BOS itu dirancang sedemikian rupa sehingga bisa membiayai satuan pendidikan, operasional satuan pendidikan. Makanya menurut saya kalau kalimatnya menahan ijazah ini kurang tepat sebenarnya, kurang tepat. Karena juga kalau yang namanya kita, apalagi ini dari tahun-tahun politik sebagai calon kepala daerah, ini kecil sekali ini politiknya, ini dari dari selembar ijazah ini sebenarnya kok dipolitisir sedemikian rupa. Jadi saya berpikir satu, apa yang disampaikan Pak Eka, ada yang salah satu siswa menyatakan ini terima kasih sudah ini dikasih ijazah gratis. Kemudian ini terima kasih Pak Gubernur nih, Pak Doktor ini Pak Profesor Dr. Haji Ruhidin Mersa, tempat dia berterima kasih saat paginya. Malamnya keluar lagi video bahwa terima kasih dengan Pak Helmi sudah bisa membebaskan ijazah. Maksud saya cuma satu yang kasihannya seperti ini. Kok karakter anak ini gimana tuh di satuan pendidikan? Kok siangnya bisa seperti ini, malamnya bisa berubah seperti ini?
Nah, karakter ini kalau masyarakat yang cerdas menilai mutu dan kualitas pendidikan kita, itu saya agak sedih kan. Waduh, kok karakter anaknya seperti ini, 3 tahun kita latih, siangnya dia bercerita sini, malamnya bercerita di sini, ya. Besoknya bercerita lagi. Saya didatangi oleh Pak Saragi tadi yang disebut ini Bu Tessa kan, Pak Saragi yang ini minta kami klarifikasi seperti ini, kami diiringi. Lah, ini anak ini perlu, bagi saya bukan ini ya, saya nggak tahu nama anaknya sebenarnya siapa itu, tapi saya lihat fotonya, saya lihat videonya itu ada 3 dengan saya. Kok saya yang saya sayangkan sebagai orang yang dituakan di dinas pendidikan, ya, diamanahkan oleh Pak Gubernur sebagai kepala dinas pendidikan, kok saya nggak berhasil kalau begini, ya, pendidikan nggak berhasil, masa karakter anaknya begini, ya, sudah tamat 3 tahun, dididik, ya, diasuh, diberikan materi-materi pelajaran, ya, didampingi oleh guru-gurunya, tapi ternyata 3 tahun nggak berhasil. Saat ini begini bicaranya, besok malamnya begini, besoknya lagi begini. Nah, ini karakter anak ini yang perlu saya pertanyakan. Kok bagaimana ini? Itu ya, kalau terkait penahanan saya nggak bisa komentar karena saya tidak melakukan itu, dan Pak Gubernur juga menginstruksikan kepada saya bahwa sesungguhnya ijazah tidak boleh ditahan bagi siswa yang tidak ini pakai telepon beliau ke saya, siswa yang tidak mampu ini segera dibebaskan, dan ini biaya tunggakan segala tidak ada yang namanya tunggakan. Kemudian bagi siswa yang belum mengambil ijazah, sekolah wajib menyerahkan atau mengantarkan ke alamat siswa yang bersangkutan, baik itu lulusan 2024 maupun lulusan tahun sebelumnya. Berarti tahun sebelumnya boleh, tidak ada yang disyaratkan. Itu. Nah, mungkin saya ini penasaran, ini kan untuk pengambilan ijazah sendiri, mungkin kita coba singkirkan dulu penahanan ijazah ini, ya, karena ada yang mungkin bisa dibilang setuju dan tidak setuju dengan redaksi penahanan ijazah ini. Dari yang disampaikan Pak Kadis tadi, tidak ada penahanan, dan Pak Eka juga menyampaikan tidak ada penahanan, tapi memang ada hal yang tertunda di dalam situ sepertinya. Nah, tapi kalau untuk pengambilan ijazah sendiri, untuk rentang waktunya Pak Eka ini kapan sebetulnya Pak, kalau untuk rentang waktu pengambilan ijazah itu? Terima kasih. Sebenarnya rentang waktu itu memang tidak ditentukan loh Mbak. Kalau itu udah selesai, anak tuh bisa ngambil secepatnya. Kadang anak tuh ngambil duluan tuh, pertama mungkin anak tuh persiapan untuk tes, dia cepat dia mengambil ijazah. Ya, betul. Yang kedua mau untuk kuliah, dia cepat dia ngambil ijazah. Tapi kadang anak itu seperti tahun 2020 apa 21 tadi, udah berapa tahun yang lalu loh Mbak, kepala sekolah ini bukan saya loh, baru tadi ngambil, sedangkan kami di depan Pakap itu udah ada loh pengumumannya, boleh mengambil ijazah dari tahun berapapun yang masih ada di sekolah. Kenapa? Kalau semakin lama ijazah itu ditahan, kami nggak tanggung jawab nanti rusaknya gimana Mbak. Seandainya maaf ya, kebakar misalnya, atau dimakan rayap. Atau bukan hal-hal yang di luar kuasa kita seperti itu ya Pak. Tapi yang jelasnya, kalau 2024 untuk saat ini, sesuai dengan perintah Pak Kadis, Pak Gub, SMA 6 tinggal 18 orang lagi Mbak. Insya Allah hari ini selesai semua. Oke, dari rentang mereka sudah terdata bahwa mereka sudah lulus, berarti ijazah mereka sudah bisa diambil seperti seharusnya ya. Sudah seharusnya diambil. Oke. Nah, mungkin ini sebelum kita mulai ini sempat ngobrol juga dengan Bu Natasha, yang mana memang dari statement yang disampaikan dalam konteks ini ijazah ini belum bisa diambil sekitar 1 bulan ya, karena penahanan untuk pembayaran dan lain sebagainya, dan itu juga dipertanyakan. Nah, ini memang sulit ya kita bisa dibilang ini menjadi sebuah hal yang benar bahwa itu ditahan atau tidak, karena mungkin statementnya berbeda seperti itu karena PTV. Nah, tapi kalau kita kembali lagi membicarakan tentang ucapan terima kasih yang disampaikan seperti itu, karena ini jadi sudahlah informasi sebelumnya dengan redaksional penahanan ini sudah menjadi buah bibir masyarakat seperti itu ya, sampai akhirnya kita ada video ucapan terima kasih. Nah, ini mungkin yang akan coba kita bahas lebih lanjut, dan pemirsa kita akan coba kulik lebih dalam lagi. Tetap bersama kami di Bengkulu Talk Show.